semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rosalinda Salsabila. Di sini aku akan mempresentasikan atau menjelaskan materi PHP pertemuan keempat, yaitu array. Apa aja yang bakal kita bahas di sini? Yang pertama ada definisi array atau array itu apa sih? Nah, lalu pembahasan yang kedua kita akan membahas jenis-jenis dari array itu ada apa aja. Lalu yang bab ketiga, keempat, dan kelima ini merupakan rincian dari jenis-jenis array ini teman-teman. Jadi ada array numerik, array asosiatif, dan array multidimensi. Serta pembahasan kita yang terakhir yaitu contoh atau latihan program dari array. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih itu array? Nah, array adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan multiple nilai dalam satu variabel, di mana setiap nilai dapat diakses menggunakan indeks tertentu. Nah, dalam PHP, array merupakan tipe data yang fleksibel nih dan dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Jadi kalau dalam array, itu nggak hanya bisa nampung satu tipe data aja, tapi dia juga bisa menyimpan banyak data dengan tipe data yang beda-beda gitu. Nah, gunanya array juga di situ, misalkan contohnya nih di perintah yang pertama, kalau nggak menggunakan array, di situ ada nama mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 yang mau kita inputin. Nah, di situ bayangkan kalau misalkan kita mau nginput data yang banyak, mahasiswanya banyak sampai 100 gitu kan, kita nggak mungkin selalu definisiin sampai mahasiswa 100 gitu kan. Nah, kalau kita memakai array, kita cukup menggunakan array seperti ini teman-teman, di perintah yang bawah, code program yang bawah. Jadi ada array list mahasiswa dengan kurung siku yang menandakan kalau itu array. Jadi dia memiliki banyak nilai. Di situ ada Nurul Huda, Wahid, dan Renza. Nah, di situ kalau mau tambahin nilai lagi bisa gitu. Kalaupun sampai 100 itu nggak akan seribet yang di atas yang harus didefinisiin mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 gitu kan. Jadi ibaratnya array ini kayak tempat pensil yang dia ngebungkus pensil-pensil biar nggak berantakan di mana-mana gitu, biar terlihatnya lebih rapih gitu kan teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di situ ada jenis-jenis array. Nah, jenis-jenis array di sini ada 3, yaitu array numerik, array asosiatif, dan array multidimensi. Nah, apa aja sih pengertian dari masing-masing ini? Yaitu yang pertama di sini ada array numerik. Nah, array numerik adalah jenis array yang menggunakan indeks berupa angka untuk mengakses elemen di dalamnya. Indeks dimulai dari angka 0. Nah, indeksnya ini dimulai dari angka 0 ya teman-teman, jadi bukan dari angka 1. Biasanya kan kalau hitung itu dari angka 1, 2 gitu. Nah, kalau di array kita mulai dari angka 0. Nah, array tipe numerik ini sangat berguna ketika data yang kita simpan berurutan dan tidak perlu diberi label tertentu gitu. Kalau kayak nomor absen yang 1, 2, 3 atau ya dia nggak memerlukan label tertentu lah. Nah, ini gunain array numerik. Nah, contohnya di sini ada variabel nilai yang merupakan array. Nah, kalau di contoh sebelumnya array itu dikasih kurung siku ya pendeklarasinya. Nah, kalau misalnya di sini boleh nggak pakai kurung siku, pakai kurung biasa, tapi di depannya harus ada tulisan array-nya. Jadi bisa pendeklarasinya bisa dengan dua cara, ada yang pakai kurung siku tapi di depannya nggak ada tulisan array, atau pakai kurung biasa tapi di depannya ada tulisan array-nya gitu. Nah, di sini tadi dibilang di dalam array itu menggunakan indeks angka. Nah, dimulai dari 0. Nah, berarti kita mulai dari 85 ini indeks ke 0, 90 indeks ke 1, 78 indeks ke 2, 88 indeks ke 3, dan 95 indeks ke 4. Jadi di situ kalau kita mau nampilin angka 90, berarti kita tinggal echo variabel nilai lalu tanda kurung siku yang mana di sini harus kita masukin nilai indeksnya. Indeks keberapa sih yang mau kita munculin? Karena 90 itu merupakan indeks ke 1, berarti kita tulis di sini 1 gitu. Jadi kalau mau nampilin 85, berarti kita nulis indeksnya 0 karena array tadi dimulai dari angka 0, berarti 85. Kalau kita mau nampilin 85, berarti kita tulis echo nilai
terus indeks ke-0. Kalau mau 95 berarti indeks ke-4 gitu. Berarti akan tampil ya hanya yang kita panggil aja. Kalau di situ misalkan kita mau nampilin semua, berarti eho nilai aja, nggak usah pakai indeksnya, nanti akan keluar semuanya ini gitu. Lalu ke pembahasan selanjutnya, di sini ada array asosiatif. Nah, array asosiatif ini adalah suatu array di mana key atau kuncinya bukan berupa indeks integer yang dimulai dari 0. Akan tetapi, yang menjadi key-nya adalah suatu teks bertipe data string gitu. Namanya asosiatif, berarti dia diasosiasiin nih. Ada key-nya, tapi key-nya ini bukan integer tapi dia berbentuknya string gitu teman-teman. Contohnya di sini ada variabel umur yang merupakan array. Di situ ada key-nya ada 3, ada Andi, Budi, dan Cici. Yang mana ketika kita memanggil Budi di sini echo umur, variabel umur, lalu dalamnya kita panggil si Budi harus pakai tanda petik 2 karena Budi ini merupakan string gitu. Kita panggil Budi, maka yang keluar nanti outputnya adalah 30. Karena di sini Budi itu merupakan kunci dari nilai 30 gitu teman-teman. Nah, maksud dari sama dengan lebih besar ini bukan Budi lebih besar dari 30 itu bukan, tapi ini merupakan panah ya teman-teman. Karena kan kalau di keyboard tuh nggak ada ya panah gitu. Jadi kita di sini pakai sama dengan lebih besar ini untuk menjadi panah. Jadi Budi merupakan key atau menyimpan nilai 30 gitu. Jadi kalau kita manggil Cici, yang akan keluar outputnya adalah 28 gitu. Lalu selanjutnya ada jenis array yang terakhir yaitu array multidimensi. Nah, apa itu array multidimensi? Jadi array multidimensi adalah array yang berisi array di dalamnya. Nah, yang berarti setiap elemen array dapat menjadi array lainnya gitu. Jadi jenis array ini sering digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks nih teman-teman, seperti tabel, daftar kelas, atau database sederhana. Jadi contohnya di sini misalkan ada variabel histogram. Nah, variabel histogram di sini merupakan array yang dimana di dalamnya ada array lagi. Nah, kalau kita mau manggil misalkan di situ kalau di situ kita mau menampilkan indeks ketiga dari indeks pertama. Nah, di situ kita lihat dulu. Nah, maka kita buka dulu nih indeks atau array terluarnya. Nah, karena di sini yang pertama indeks terluarnya diminta tuh indeks yang pertama. Nah, kita hitung dari indeks yang terluar dulu. Jadi kalau mau buka dalamnya, kita harus buka dulu luarnya kan. Kita harus buka dulu bungkusnya. Nah, kita buka dulu, kita cari dulu nih, mana sih indeks pertama dari array terluar. Jadi kan berarti ini. Jadi kan dari baris pertama ini indeks ke-0, lalu baris kedua ini indeks pertama, baris ketiga ini indeks kedua, dan baris keempat ini indeks ketiga. Kalau kita minta indeks yang pertama, berarti yang kita ambil yaitu baris yang kedua ini, yang 6, 7, 3, 9 gitu. Itu yang kepanggil. Nah, setelah kita udah masuk ke dalam array yang pertama, jadi kita buka lagi nih array yang terdalam. Nah, di dalam ini kita minta indeks yang ketiga dari indeks yang tadi. Kita cari 6, 7, 3, 9 ini mana sih indeks yang ketiganya. Kita hitung dari 6 ini indeks pertama, 7 indeks ke-1, 3 indeks kedua, dan 9 indeks ketiga. Berarti maka outputnya yang akan keluar nanti adalah 9. Karena disitu echo histogram indeks pertama, lalu diminta indeks ketiga dari indeks pertama tadi. Maka akan keluar outputnya 9, angka 9 aja gitu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada latihan program yang pertama. Ini merupakan contoh dari latihan program array asosiatif. Nah, di sini ada variabel mahasiswa yang merupakan array dengan 4 nilai. Ada 4 key. Ada key nama, key NPM, key jurusan, key kelas. Yang mana nama ini mengasosiasikan Jung Jae-hyun, NPM mengasosiasikan 1112112, lalu jurusannya manajemen bisnis, dan kelasnya 3MA20.
Lalu eho untuk menampilkan atau mengeprint gitu lah ibaratnya mencetak ke output lalu daftar mahasiswa. Nah, BR ini, kurung BR ini fungsinya untuk memberi ibaratnya kayak enter gitu. Kayak enter. Jadi kalau BR-nya 2 berarti nanti akan enter 2 kali ke bawah gitu. Lalu area asosiatif, lalu kemudian kita ketikin di sini nama, eho nama, lalu kita panggil dari variabel mahasiswa dengan key-nya dalam arraynya itu nama, maka akan kepanggil nama dan akan kepanggilnya adalah Jung Jae-hyun karena key nama ini memiliki nilai Jung Jae-hyun gitu. Sama juga dengan NPM, dia manggil mahasiswa NPM, maka yang akan kepanggil 1121212 gitu, dan begitu terus selanjutnya sampai ke bagian kelas. Maka outputnya akan seperti ini yang di sebelah kanan teman-teman. Oke, selanjutnya latihan program yang kedua. Di sini ada contoh dari array multidimensi nih teman-teman. Jadi di sini ada variabel matriks yang merupakan array yang mana di dalamnya ada array lagi. Nah, di situ dia di perintahnya echo matriks 1 2 yang mana dia minta untuk ditampilkan indeks kedua dari indeks yang pertama. Nah, kita sama seperti yang tadi, kalau kita mau ngambil dalamnya, kita harus buka bungkusnya. Nah, kita cari dulu nih dari array yang terluar, mana sih indeks pertamanya. Di situ ada yang 1, 2, 3 ini indeks pertama, indeks 0, lalu 4, 5, 6 indeks pertama, dan 7, 8, 9 ini indeks kedua. Maka yang akan terpanggil karena di sininya 1, dia mintanya 1, maka yang akan terpanggil yaitu yang baris kedua yang 4,5,6 yang akan keluar. Lalu dia minta lagi yang mau keluar, dia mau manggilnya cuman yang indeks keduanya aja yang tampil. Maka yang tampil berarti karena 4 ini indeks ke 0, 5 indeks ke 1, dan 6 indeks kedua, maka yang akan tampil hanya atau yang keluar di output itu hanya angka 6 aja gitu. Jadi seperti ini outputnya. Oke, selanjutnya latihan program yang terakhir. Di situ ada contoh dari, nah di sini merupakan contoh dari array multidimensi yang mana di dalamnya juga ada array asosiatif nih teman-teman. Jadi di sini ada array di dalam array, yang mana array yang terdalamnya itu adalah array asosiatif. Nah gitu. Nah di situ misalkan di contoh ini program meminta untuk menampilkan dari variabel mahasiswa dengan indeks kedua, lalu memanggil key tugas yang mana di dalamnya ada dipanggil indeks pertama gitu. Jadi kita buka dulu nih dari yang luar deh, Dia minta indeks kedua dari variabel mahasiswa. Kita cari dulu. Karena yang variabel yang paling atas ini adalah indeks ke 0, yang Jung Jae-hyun ini indeks ke 0, lalu yang J Park ini adalah indeks ke 1, dan yang Hisung ini adalah indeks ke 2. Jadi makanya yang akan kepanggil, karena tadi MA has indeks 2, maka yang akan kepanggil yang ini aja nih, yang indeks keduanya aja nih, yang Hisung gitu. Lalu di sini diminta lagi untuk memanggil yang key tugasnya aja, yang tugas aja yang mau ditampilin. Nah, pas di bagian tugas ternyata dia ada array lagi di dalamnya. Nah, karena array lagi kita panggil mau memanggil semuanya atau manggil satu nilai aja. Di situ dia ternyata minta satu nilai aja pada indeks pertama. Karena 100 indeks ke 0, 90 indeks ke 1, dan 80 indeks kedua, maka yang akan tampil yaitu 90 aja. Karena 90 ini merupakan indeks pertama dari key tugas dan pada indeks kedua dari variabel mahasiswa. Maka seperti ini outputnya, itu seperti yang di sebelah kiri. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.